Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motoristik, jumpa kembali di sesi wawancara, dialog, diskusi atau bincang santai dengan rekan saya, Bang Asep Robi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oke, makasih. Kali ini kita membahas tentang momentum besar bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia, khususnya bagi kalangan umat Islam. Spesifikasinya di pesantren. Ada hari santri ya kan? Iya, iya. Kapan itu hari santri? Hari santri itu Peringatinya mulainya 2015. 2015. Itu dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Jadi baru 8 tahun ini ya? Ya, sekitar 8 tahun. Dan ini kado indah buat kalangan pesantren ya? Iya, ini kado Presiden Jokowi, Hasil perjuangan pesantren. Nahdlatul Ulama dalam hal ini. Dalam hal itu lebih besarnya Nahdlatul Ulama untuk menjadikan tanggal 22 Oktober itu sebagai hari santri. Karena sebelumnya memang Presiden Jokowi mau menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai hari santri. Oh, asalnya 1 Muharram. Asalnya maunya tanggal 1 Muharram. Terus sampai jadi tanggal 22 Oktober. Setelah konsultasi dengan PBNU, ternyata PBNU menginginkan tanggal 22 karena 1 Muharram ini kan sudah internasional sebagai tahun baru Ya. Hijriah. Ya. Nah, spesifik untuk bangsa Indonesia, terutama umat Islam, ini hari santri jatuh inginnya di tanggal 22 ya. Karena ini berkaitan dengan resolusi jihad NU melawan nikah penjajah pada saat yang terjadi perang melawan penjajah tanggal 10 November 1945. Nah, itu kan sebelumnya tanggal 22 itu PBNU mengeluarkan resolusi jihad bahwa seluruh umat baik Islam maupun untuk melawan wajib ain atau fardu ain melawan penjajah di dalam radius 90 km. Oh, ada ukurannya. Ada ukurannya, marhalatain lah, ukuran jamaah sholat. Kayak iya. Itu fardu ain, wajib seluruh untuk laki-laki. Dan itu disambut oleh kalangan pesantren. Disambut oleh kalangan pesantren dan di luar 90 kilo itu wajib kifayah. Asal ada yang mewakili. Nah, sehingga seluruh santri terutama di Jawa Timur itu semuanya pada tanggal 10 November itu pergi ke Surabaya untuk melawan penjajah, sehingga tanggal 10 November ini sebagai hari pahlawan. Karena di sana kemenangan umat Islam khususnya di Indonesia melawan penjajah yang mau menjajah lagi bangsa Indonesia padahal sudah merdeka. Agresi. Oke. Sekarang bentuk-bentuk peringatan hari santri itu seperti apa sih yang kelihatan? Ya, kalau sekarang kan ada Ada ya? Ada upacara hari santri, terus kilap santri, jalan, perlombaan baca kitab kuning itu yang biasa dilaksanakan di lokasi atau di nasional PBNU. Jadi perlombaan qiraat kutub baca kitab yang biasa dihaji di pesantren. Dan pesantren ini unik ya di dunia ini kayaknya Hanya Indonesia. ya? Benar itu? Benar. Ya? Yang ada pesantren itu hanya Hanya di Indonesia. makanya kenapa Indonesia lebih kuat? Pesantren ini menjadi basis keluarnya sumber daya para ulama mungkin ya. Termasuk tadi pendidikan Islam lebih diakomodir di ruang pesantren ini ya, di sistem pesantren ini. Ya, yang kedua pesantren itu kan tidak terkait dengan kurikulum negara. Oh iya. Jadi bebas pesantren itu, makanya
pesantren ini antara satu pesantren dengan pesantren lain itu tidak sama. Ya, sama beda. Beda pengajaran, beda sistem. Ada yang salafi, modern, ada yang modern. Yang salafi juga terbagi, ada pesantren fikih, misalnya pengkajiannya ada ilmu nahwu, sorof, ada tasawuf, ada tauhid, tarekat juga sama. Tarekat juga sama. Jadi pesantren karena memang tidak ada pengaturan dan tidak mau diatur mungkin. Pesantren ini punya hak otonom luas, baik di negara atau di NU sendiri mempunyai hak otonom luas untuk pesantren ini, sehingga meskipun sekarang di pesantren itu ada Ma'had Ali yang lebih jaga segi kemenang, tapi tidak semua pesantren kan mempunyai Ma'had Ali. Nah, sehingga sekarang ini memang pesantren sudah menerapkan hampir modern atau campuran antara pesantren dengan sekolah. Dan hampir secara umum pesantren hari ini itu selalu terintegrasi dengan sekolah ya. Iya, karena memang perguruan tinggi ya. Itu kalau di NU astem al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadi mempertahankan tradisi lama yang baik sambil mengambil tradisi baru yang lebih baik. Makanya pesantren kita kuningnya tetap dipertahankan dan santrinya juga bisa sekolah. Artinya lulusan pesantren itu punya ijazah yang diakui. Dan kesantriannya tidak lepas kan? Tidak lepas. Selesai dia tetap santri. Tetap santri aja. Di santri itu jiwa ya. Santri itu sampai kapanpun jadi santri. Identitas. Sudah punya pesantren itu masih santri. Misalnya ada alumni pesantren Cikasu mendirikan pesantren, itu disebut kiai ini santrinya Kiai Haji Kinyas, kan gitu. Jadi tetap aja sampai kapanpun. Makanya santri itu adalah santri pasif, artinya yang sudah menjadi kiai. Ada satu aktif yang masih mondok di pondok pesantren. Jadi kita juga sekarang sebagai santri. Ya, santri meskipun sudah sampai level kiai dia tetap santri. Tetap santri. Karena dia terus haus akan ilmu. Iya. Oke. Penutup nih Kang, kira-kira harapan di hari santri ini, kontribusi para santri terutama untuk sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Yang pertama saya berharap santri ini tidak berubah halnya seperti dulu, karena memang santri ini biasanya segala bisa, buat rumah bisa, tani bisa, mandiri mau tekar gitu. Karena memang kita sudah diajarkan di pesantren itu bukan hanya ngaji saja sebenarnya, tapi yang lain-lainnya juga diajarkan. Yang kedua, saya berharap pesantren ini tidak dirubah seperti sekolah. Jadi pesantren ini, santri itu ya harus seperti itu, sehingga karakternya tidak berubah lah. Meskipun sekarang sudah ada undang-undang pesantren, tapi saya berharap negara tidak menyamakan seluruh pesantren. Jadi biarkan pesantren tumbuh dengan sesuai karakternya masing-masing. Yang penting pesantren ini adalah menopang keutuhan negara. Dan saya kira tidak ada santri itu demo untuk merubah negara, tapi santri ini bagaimana mempertahankan ajaran Islam di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Jadi kontribusi santri ini Pak lebih memiliki ruang dan peluang yang sangat besar untuk kontribusi pada dan sangat besar untuk mencerdaskan bangsa. Iya. Karena memang keikhlasan santri itu kan kalau sudah pulang ke kampungnya masing-masing, dia ngajar masyarakat, apapun yang diperlukan oleh masyarakat
selama 24 jam para ajengan, para kiai Ngurus masyarakat. ngurus masyarakat. Doa-doa. Kapanpun dipanggil oleh masyarakat, dibutuhkan masyarakat, pasti mau meskipun di tengah malam. Luar biasa. Luar biasa, dan itu ikhlas, tidak ada gaji dan sebagainya. Beda dengan guru di sekolah. Kalau ada yang datang malam hari mungkin tidak diterima. Nanti aja besok. Mager ya. Nah, tapi kalau kiai ajengan Ikhlas aja. jelas aja jam 2 malam ada yang meninggal ya pasti bangun dan pergi. Itulah kelebihan. Itu kelebihan para kiai, para santri untuk mengurus masyarakat di daerahnya masing-masing. Oke, terima kasih banget Kang Ya, obrolan singkatnya. Oke, demikian Sobat Motoristik. Selamat Hari Santri, selamat terus bereksistensi buat negeri juga nilai-nilai ilahi. Semoga Indonesia lebih maju, pondok pesantren lebih maju, para kiai, para santri yang lebih banyak berkontribusi lagi terhadap negara dan bangsa ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.